Ini biar muncul. Sok atur. Ada sesuai. Pak Richard, tadi videonya keluar nggak? Ya, Mas Reden. Tadi videonya keluar nggak? Ya, Mas Reden.
Video tadi yang Depok keluar nggak tadi? Keluar tadi, Pak. Oh, ada suaranya nggak, Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Suaranya nggak ada ya? Suaranya nggak ada ya? Video aja tadi. Oh, video aja ya? Oke, oke. Tiga menit lagi kita ini ya, Bu, Pak. Bismillah. Ya Allah. Saung jangan jauh-jauh kali yuk. Kalau ada trouble. Pakai bel. Ada videonya Depok ternyata dia nyediain. Nggak ada juga. Bisa kerja sama coba tambahin. Ya, kalau mau nyari PPT ini. Depok. Depok City is one out of 5 largest ornamental fish producing center in Indonesia. The city produces an estimated of 80 million ornamental fish annually. Ornamental fish from Depok farmers are known to have supreme quality as indicated by their various bright striking colors, high adaptability to new environments, as well as their resilience and longevity. Seizing this opportunity, Research Center for Ornamental Fish, or RCOF, as the only ornamental fish research institution in Indonesia, continues undertaking strategic research and development on endemic fresh, brackish, and marine ornamental fish, and actively developing upstream and downstream technologies in this field. The RCOF is equipped with several facilities, such as nutrition and water quality laboratories, as well as biology and genetic laboratories. Additionally, there are hatcheries for botia fish, maggot or natural fish feed, rainbow kurumoy fish, and marine fish. Visionary in becoming a reliable research center in ornamental fishery, the Research Center for Ornamental Pagi, Mas Adan, gimana? Udah siap nih? Jam 10 loh. Ya, ya. Ayo, kita siap-siap yuk. Nah. Ibu Rohmi udah siap ya? Ya. Yuk. Ayo, ditunggu apa-apa dari Mas Adan nih. Oke, Pak Richard. Oke, siap. 3, 2, action. Ya, selamat pagi Sobat Bari. Kita jumpa lagi di acara sharing session. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, temanya hari ini sangat menarik dan aktual tentunya, yaitu tema mengenai sindodentis, tepatnya mengenai teknik pemijahan ikan sindodentis. Semua akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kami saat lagi. Ketika narasumber memaparkan makalahnya, mari Sobat Bari,
Ajukan pertanyaan via chat yang ada di Buka YouTube. Beda TV dah, kuat nggak? Dan Buka klik YouTube, subscribe Beda TV. agar materi bermutu ini BNSDM kian TV. tersebarluaskan. Udah online. Baiklah, kita tampilkan saja Ibu Sulasi Rohmi, SPI MSI, peneliti Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok. Waktu kami persilakan kepada Ibu Rohmi. Mari silakan Ibu Rohmi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Richard Tobing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan dari BRSDM kepada saya untuk mengisi acara sharing session hari ini. Pada pagi ini saya akan memaparkan tema dengan judul Teknik Pemijahan Ikan Sinodontis. Sebagai pendahuluan, volume dan nilai ekspor ikan hias pada tahun 2015, semester 1, 2020 ini cenderung meningkat. Ada peningkatan volume ekspor ikan hias dan nilai ekspor ikan hias. Kemudian untuk negara tujuan ekspor ikan hias pada tahun 2020, di sini saya tampilkan, yang terbesar adalah negara Cina sebesar 27,95%, kemudian negara Jepang 11,05% dan negara Amerika sebanyak 9,28%. Dari sini terlihat bahwa ikan hias ini masih cukup potensial untuk menjadi komoditas ekspor. Dan selama pandemi ini memang ada penurunan. Nilai ekspor ikan hias tahun 2020 berdasarkan BPS Badan Pusat Statistik bahwa pada triwulan 1 dan 2 mencapai 6,41 juta US dollar dan 7,34 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa memang pada awal pandemi ini ada penurunan, namun pada triwulan ketiga tahun 2020 ini sudah mulai ada peningkatan. Penurunan di awal masa pandemi ini disebabkan antara lain ada peningkatan biaya kargo. Jadi biaya kargo atau pengiriman ikan hias ke luar negeri itu mengalami peningkatan sebanyak 3 sampai 4 kali. Sedangkan pada triwulan 3 tahun 2020, nilai ekspor ikan hias ini mencapai 8,88 juta US dollar atau naik sebesar 11,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Kecenderungan nilai ini akan terus meningkat sampai triwulan keempat dan pada awal 2021 ini. Mengapa? Karena awal pandemi ini beberapa negara sudah membuka pintunya untuk ikan dari luar negeri. Pada awal pandemi, banyak negara yang menutup tujuan ekspornya karena untuk mengurangi pandemi. Nah, dari ekspor itu hanya ada beberapa provinsi yang aktif menyumbangnya, yaitu ada 5 provinsi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Bali, dan Banten. Sedangkan seperti diketahui, ikan hias ini potensial di banyak daerah di Indonesia. Mengapa hanya 5 provinsi yang sebagai penyumbang ekspor ikan hias kita? Dan bagaimana dengan sentra-sentra ikan hias lainnya? Padahal seperti kita ketahui, ada beberapa kota yang sudah menjadi sentra ikan hias. Misalnya ikan koi ini pusatnya di Blitar, kemudian ikan koki di Tulung Agung, ikan neon tetra di Bojongsari Depok, dan arwana dari Pontianak. Mengapa hanya 5 provinsi? Nah, ternyata karena eksportir itu kebanyakan beralamat di kelima provinsi ini. Dan untuk ke depan diharapkan nanti akan ada sentra-sentra ikan hias yang mendongkrak
ekspor ikan hias. Jadi diharapkan selain koi, koki, tetra, dan arwana, semoga kita dapat mendongkrak ikan rasbora, ikan rainbow, dan termasuk ikan sinodontis yang akan saya tampilkan pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyoroti efek pandemi terhadap perdagangan ikan hias. Mengapa? Karena ternyata pandemi ini sangat mempengaruhi ekonomi, termasuk perdagangan ikan hias. Dan dari sisi bisnis, ternyata ikan hias ini bukan menurun. Pandemi ini justru menambah omset ikan hias itu sendiri. Mengapa? Karena pada masa pandemi banyak orang menghabiskan waktu itu di dalam rumah. Jadi orang yang tadinya sibuk di luar rumah, bekerja dari pagi sampai malam itu banyak di rumah. Walaupun di rumah, mereka kemudian mencari aktivitas termasuk adalah memelihara ikan. Sebagaimana tanaman hias yang lainnya, ikan hias ini juga sangat prospektif. Selain itu, pada masa pandemi ini ada juga beberapa perusahaan yang mengurangi karyawannya atau ada PHK. Nah, di sini kemudian banyak masyarakat yang mencari bisnis alternatif apa yang kira-kira mudah dilakukan, mudah dipelajari. Dan ikan hias ini banyak ditemui di channel YouTube ya. Misalnya kita mau belajar pemijahan atau ternak ikan diskus, ikan koi, ikan koki, kita dengan mudah mendapatkannya melalui channel YouTube. Namun selain dari online, ada baiknya kita juga belajar kepada narasumber yang kompeten. Nah, kemudian pasar ikan hias ini ada dua macam ya, saya bagi. Ada pasar ikan hias offline dan ada pasar ikan hias online. Di pasar ikan hias offline, ini banyak kita jumpai seperti yang pada gambar atas ini. Di sini pasar ikan hias di Parung. Kebanyakan pedagang ini adalah pedagang grosiran. Kemudian ada toko eceran, kemudian di sini ada pedagang ikan cupang. Nah, pada masa pandemi ini banyak sekali toko-toko ikan hias yang baru. Dan peminatnya cukup banyak. Jadi pada masa pandemi ini perdagangan ikan hias ini bisa menjadi alternatif untuk memulai bisnis baru. Kemudian untuk transaksi online. Sekarang karena pandemi orang lebih memilih transaksi online. Termasuk adalah jual beli ikan. Sebenarnya transaksi online ini di mana saja sih kita dapat melakukannya? Nah, yang saya telaah dari sini ada yang melalui aplikasi, misalnya contohnya itu satuair.com. Di sini ada komunitas dari Bantul yang membuat aplikasi jual beli ikan. Selain itu kita juga bisa membeli di Shopee, Tokopedia, atau bahkan Instagram. Dan di Facebook ini malah forumnya adalah sudah spesifik per lokasi atau per komoditas. Ini misalnya ada forum jual beli ikan Jakarta Utara. Jadi mereka bisa transaksi COD lebih dekat tanpa ongkir, dan mereka biasanya ada pertemuan untuk komunitas. Kemudian yang di Tokopedia ini kita bisa memilih banyak sekali jenis-jenis ikan hias. Dan yang paling sering dikenal adalah ikan hias itu adalah koki, koi, cupang, arwana, kemudian ada lohan, dan lain-lain. Nah, di antara Bapak Ibu di sini mungkin masih ada yang baru sekali ini mendengar apa sih ikan sinodontis itu. Nah, ini adalah kantor kami, Balai Riset Budidaya Ikan Hias, alamatnya di Jalan Perikanan nomor 13 Pancoran, Mas Depok. Di sini adalah balai riset di bawah BRSDM, dan kami memiliki beberapa komoditas riset, antara lain arwana, botia, rainbow Papua, ikan ringau, tilan merah, rasbora, koi, maupun cupang alam. Selain komoditas riset, kami juga ada komoditas non-riset. Mengapa ada komoditas non-riset di kami? Karena kami sebagai lembaga juga sering didatangi oleh mahasiswa maupun pembudidaya yang bertanya, bagaimana sih teknik budidaya ikan hias yang di luar dari komoditas riset itu sendiri. Nah, komoditas non-riset ini adalah ikan-ikan yang sudah banyak dan sudah mudah dibudidayakan. Misalnya mas koki, diskus, dan sinodontis.
Namun sinodontis ini masih terbatas jumlahnya di masyarakat. Sehingga pada momen pada saat kita memberi penjelasan mengenai ikan hias, sering kita menyisipkan teknik budidaya ikan sinodontis. Dan ini menjadi bagian dari sarana transfer teknologi yang kita lakukan. Jadi sharing knowledge atau berbagi ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu tugas kami, bahwa kami juga memberikan ilmu tentang budidaya ikan hias. Seperti diketahui bahwa balai kami ini satu-satunya balai ikan hias yang ada di Indonesia yang fokus ke ikan hias. Jadi masyarakat yang mau belajar ikan hias, insya Allah mencarinya ya ke balai kami. Di sini ada mahasiswa yang magang, pendampingan, jadi biasanya untuk mahasiswa PKL atau penelitian. Kemudian ini ada pembudidaya yang belajar budidaya. Jadi tidak semua pembudidaya ikan itu bisa belajar kawin suntik misalnya, atau teknik indus breeding yang kami ajarkan. Tidak semua pembudidaya bisa. Kemudian ada juga pelatihan pakan alami. Biasanya mereka membeli langsung, dan di sini kami mengajari bagaimana sih budidaya pakan alami. Ini adalah contoh. Kemudian untuk selanjutnya ada ketentuan bahwa tupoksi itu nantinya tidak dipegang oleh kami. Akhirnya pada tahun 2019 kami mulai kerjasama dengan BP3 Tegal untuk mentransfer teknologi ini. Jadi yang penyelenggara adalah BP3 Tegal dan kami sebagai narasumbernya. Itu bisa dilakukan oleh BP3 mana saja di seluruh Indonesia. Kemudian kita masuk ke ikan hias sinodontis. Ikan hias sinodontis ini tidak hanya satu jenis ya, ada banyak sekali puluhan jenisnya. Ikan ini berasal dari Amazon, Afrika, dan Sungai Nil. Apa saja sih jenisnya? Nah, yang kita budidayakan ini yang paling kiri, ikan sinodontis ini seperti ini. Ini sudah berumur lebih dari 10 bulan. Kemudian ada jenis sinodontis petricola. Di sini beda di sirip, motifnya seperti ini. Kemudian ada sinodontis cautedeni, ada sinodontis angelicus, sinodontis decorus, dan sinodontis multipunctatus, dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagian dari jenis ikan hias sinodontis. Memang belum banyak dikenal, tapi kalau untuk hobis biasanya sudah tahu. Nah, di kesempatan ini saya mengenalkan ikan sinodontis eupterus. Mengapa? Mengapa jenis ini yang kita pilih? Karena dari sekian jenis sinodontis itu, sinodontis eupterus ini yang paling mudah dibudidayakan. Dan ada yang unik dari ikan sinodontis ini adalah tingkah lakunya. Jadi ikan hias itu biasanya disukai bisa karena warna, bisa karena bentuk, dan bisa karena tingkah laku. Ikan sinodontis ini mungkin dari segi warna dia kurang menarik, tapi dari segi tingkah laku dia punya keunikan, yaitu dia itu suka berenang terbalik. Kemudian yang satu lagi, dia motifnya menarik pada saat ukurannya kecil. Ukurannya kecil dia seperti ini, loreng-loreng seperti zebra, dan akan berubah pada saat dewasa. Loreng-loreng ini akan berubah menjadi titik-titik. Jadi lebih menarik di ukuran kurang dari 5 cm. Biasanya memang yang diperdagangkan adalah ukuran-ukuran yang kecil, sedangkan untuk ukuran besar hanya di skala pembudidaya. Nah, keunikan berenang terbalik ini biasanya disukai pada saat ia makan. Misalnya kita kasih makan pelet, dia mulai berenangnya itu ngambil makanannya akan terbalik seperti ini. Nah, atraksi inilah yang cukup disukai. Kemudian ikan ini termasuk ikan nokturnal dan omnivora. Jadi dia juga pemakan alga, pemakan udang, pemakan ikan kecil, cacing, dan serasa. Terus saya tulis ini squawkers. Apa sih squawkers? Squawkers itu dia itu mengeluarkan bunyi seperti mencericit pada saat dia terancam. Nah, suara-suara ini juga unik ya. Itu juga disukai sebagian oleh hobis. Kemudian misalnya di perdagangan, dia disebut juga sebagai ikan feeder fin catfish atau ikan upside down. Ini adalah istilah-istilah di luar untuk menyebut ikan sinodontis. Nah, secara morfologi, ikan ini hampir sama dengan ikan lainnya.
Dia memiliki sirip dorsal, sirip ventral, sirip anal, sirip pektoral, mulut, sungut, mata. Kemudian ada juga sirip kaudal. Sungut ini biasanya berfungsi sebagai antena, dia untuk mencari makan. Kemudian pada sirip dorsal, di sini biasanya yang paling ujung ini ada penambahan tulang yang lebih panjang dibandingkan yang lain. Kemudian dia juga punya patil, tetap di sini, tapi patilnya dia tidak beracun. Berapa sih harga ikan hias sinodontis di pasaran? Nah, kalau untuk pasaran online, silahkan cek. Di sini bervariasi ya. Paling murah biasanya sekitar 5.000, 6.000. Nah, ini saya temukan ada yang harganya 8.000 untuk ukuran 4-5 cm. Ada juga yang menjual dengan ukuran 2 atau 3 cm. Ini per ekor. Dan untuk ikan jenis lain akan lebih mahal. Misalnya di sini ikan Sinodontis decorus, dia bisa mencapai ratusan ribu. Kemudian ada juga, jadi semakin besar, dia biasanya semakin mahal. Namun untuk motif biasanya disukai yang berukuran kecil. Kemudian yang ukuran ini 5 cm, ini di sini dia pasang harga 27.500. Ini ukurannya, sekian aja dia sudah 40.400. Dan warnanya biasanya bisa berubah. Misalnya dia dipelihara di cahaya yang terang, dia biasanya kulitnya juga akan lebih terang, dan jika dia di cahaya gelap terus, warnanya akan menjadi menghitam. Nah, di perdagangan bisa dicek feeder fin speckler catfish, ini namanya. Ini semuanya adalah Sinodontis eupterus. Ini banyak dipelihara di luar negeri. Sini. Nah, yang kecil motifnya seperti ini, seperti loreng-loreng macan. Ini cukup menarik ya. Nah, secara umum ikan hias itu, budidaya ikan hias itu ada 2 tahap, yaitu domestikasi serta peningkatan kualitas. Pada domestikasi, ini ada domestikasi tahap awal. Tahap awal ini meliputi wadah, pakan, dan lingkungan. Nah, setelah domestikasi ini berjalan dengan baik, maka akan terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan ini ada 2, yaitu pertumbuhan sel somatik dan berkembangnya organ reproduksi. Jadi misalnya ikan sudah cocok wadahnya, sudah cocok pakannya, sudah cocok lingkungannya, belum tentu ia tumbuh. Yang pertama adalah dia hidup dulu. Nah, untuk ikan dari alam, untuk menyesuaikan tahap awal ini merupakan tantangan bagi kita peneliti di Balai Riset Ikan Hias. Jadi tidak semudah misalnya ikan yang sudah banyak dipelihara itu mudah aja dipindahkan, tapi untuk ikan alam ini ada riset-riset tentang wadah, pakan, dan lingkungan. Kemudian setelah tumbuh ini sel somatik atau sel pertumbuhan dan berkembangnya organ reproduksi. Setelah tumbuh, dia menjadi calon induk, kemudian ikan menjadi matang gonat, memijah, berkembang biak, dan akhirnya kita bisa produksi massal. Setelah bisa produksi, tahap apa lagi sih yang dilakukan? Setelah produksi massal, maka akan dilakukan yang namanya peningkatan kualitas. Disinilah ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan, misalnya ada selective breeding. Nah, selective breeding ini kita lakukan untuk bertujuan agar ikan itu misalnya tumbuh cepat, tahan penyakit, dan lain-lain. Kemudian untuk rekayasa genetika yang dilakukan misalnya penyisipan gen atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada suplementasi. Nah, suplementasi ini paling banyak dilakukan misalnya untuk ikan hias kontes. Ini juga biasanya melakukan suplementasi pakan agar warnanya bagus, atau suplemen pakan agar dia gerakannya lincah, dan lain-lain. Kemudian ada suplementasi hormon. Hormon biasanya diberikan untuk tumbuh sel-sel reproduksinya. Kemudian ada juga probiotik. Probiotik ini ada yang bentuk cair dan biasanya diberikan di media. Kemudian yang terakhir, ini adalah kita melakukan aplikasi teknologi resirkulasi, nanobubble, dan ras. Ini tujuannya adalah memperbaiki sistem budidaya sehingga ikan akan tumbuh dengan kualitas lebih baik. Di sini saya berikan contoh suplemen pakan Ovagrow, dia suplemen pakan untuk vitamin E, untuk memperbaiki
reproduksi. Nah, ini sedikit saya selipkan basic dari pemijahan itu apa. Pemijahan itu kita sebut untuk ikan-ikan yang sudah matang gonad. Jadi sebelum berkembang biak dia memijah. Namun pada dasarnya di sini ada proses yang dilalui oleh ikan, yaitu ada oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis ini adalah pembentukan sel telur pada betina dan spermatogenesis ada pembentukan sel sperma pada jantan. Di sini saya selipkan informasi bahwa spermatogonesis itu dimulai dari spermatogonia A, kemudian membesar menjadi B, berkembang biak, terus menjadi spermatosit primer. Kemudian dia akan diam di dalam inti dan akan membelah menjadi spermatosit sekunder dan menjadi spermatid, akhirnya berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Dan pada ikan betina di sini juga ada proses oogenesis, ada perubahan struktur oosit. Di sini ada fase awal di mana intinya besar, kemudian volume sitoplasma ini bertambah, kemudian ada pembentukan yolk, ada kuning telur, dan secara bertahap dia akan berjumlah sehingga membentuk suatu massa telur. Pada fase selanjutnya ini ada terjadi vitelogenesis. Pada fase ini terjadi pemanfaatan oksigen yang meningkat. Jadi disinilah faktor suplemen atau pakan ini sangat berperan pada pembentukan oosit. Ini yang tadi saya jelaskan. Vitelogenesis adalah berkembangnya sel telur dan di sini ada peran beberapa hormon, yaitu hormon GnRH, FSH, testosteron, dan estradiol. Nah, di sini secara sekilas bahwa ada sinyal lingkungan ditangkap oleh sistem saraf pusat, diteruskan hipotalamus, kemudian dilepaskan hormon GnRH, kemudian bekerja pada hipofisa, kemudian akan melepas FSH sehingga terjadi sintesis testosteron. Setelah itu ada perubahan testosteron menjadi estradiol 17 beta, kemudian akan merangsang hati untuk membentuk vitelogenin sebagai bahan kuning telur. Vitelogenin ini akan dibawa ke darah menuju gonad dan kemudian akan terjadi penyerapan lapisan oosit sehingga oosit ini akan membesar sampai maksimum. Pada saat maksimum ini, jadi setelah kuning telur membesar, kemudian menunggu apa? Di sini ada seperti fase dorman. Ikan itu menunggu sinyal lingkungan yang pas untuk terjadinya proses ovulasi. Nah, disinilah kadang ada kita selipkan suplemen-suplemen yang berperan dalam ovulasi. Nah, tahap gametogenesis ini ada berapa tahap sebenarnya? Kita bagi menjadi 4. Ada fase persiapan, ada fase prespawning, ada fase pemijahan itu sendiri, dan ada fase postpawning. Di sini kunci dari sukses tidaknya pemijahan. Jadi pada periode prespawning ini terjadi pembesaran gradual. Dari ovarium itu semakin besar, dan ini tergantung juga pada lingkungan. Biasanya ikan ini membutuhkan suhu yang lebih hangat dari pemeliharaan sebelumnya untuk mematangkan gonad. Kemudian setelah itu pada tahap kedua yaitu spawning atau maturasi, di sini spawning itu ada membutuhkan pengaruh luar, biasanya hujan. Namun di lingkungan budidaya kita menyiasati bagaimana kalau sinyal ini tidak terjadi. Nah, kunci dari pemijahan itu apa sih? Pemijahan itu dapat terjadi jika lingkungannya itu ideal. Karena ada beberapa faktor, di sini ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini ada misalnya suhu, cahaya, kemudian salinitas, dan lain yang sesuai dengan habitatnya. Jadi diharapkan di lingkungan budidaya itu ada penyesuaian lingkungan sehingga menyerupai lingkungan habitatnya. Kemudian yang faktor internal ini kita menyebutnya sebagai faktor
yang mengatur sebagian atau seluruh reproduksi musim. Nah, pemijahan ini dibagi menjadi 3, ada alami, semi alami, dan buatan. Untuk sinodontis, kita melakukan pemijahan buatan. Mengapa? Karena pada sebelumnya kita mencoba pemijahan secara alami tidak berhasil, kemudian semi alami tidak berhasil, dan kemudian ikan ini mudah di stripping, baik jantan maupun betina. Dan keuntungan dari pemijahan buatan ini adalah kita bisa mengatur kapan kita bisa melakukan pemijahan. Perbedaan dari pemijahan alami, semi alami, dan buatan ini pada aplikasi penggunaan stimulan reproduksi. Ini adalah siklus dari hipotalamus pituitary gonad. Jadi ini saya lewat aja ya. Nah, di pembudidaya ini sudah mulai banyak digunakan hormon komersial, dan hormon komersial ini digunakan pada tahap pematangan ataupun pemijahan. Untuk pematangan biasanya kita menggunakan hormon yang berisi PMSG dan antidopamin. Kemudian untuk pemijahan kita biasanya yang berisi gonadotropin dan antidopamin. Ini beberapa merek yang sering dipakai. Nah, masuk kepada pembenihan. Pembenihan itu ada beberapa tahap, ada pemeliharaan induk, seleksi induk, pemijahan, inkubasi telur, pemeliharaan larva, dan pendederan 1 dan 2. Untuk sinodontis ini, untuk pemijahan yang dilakukan di balai ini ada pemeliharaan induk di wadah akuarium. Akuarium ini berukuran 80 cm kali 40 kali 40 cm sebanyak 10 ekor, kemudian diberi pakan cacing tanah secara eksatiasi dan diseling pelet komersial, dan kita menggunakan sistem resirkulasi. Jadi ini cukup menghemat air dan lebih efisien. Untuk kualitas air kita ukur berdasarkan biasanya sih rutin untuk per minggu. Ini temperatur 25 sampai 29 derajat Celcius, oksigennya lebih besar dari 5 mg per liter, untuk pH 7 hingga 7,5, conductivity 114 sampai 294, dan ini nitrit dan nitrat dalam kadar optimum. Apa yang dilakukan setelah kita memelihara induk? Kita melakukan seleksi induk. Nah, ada induk jantan dan induk betina. Umur berapa sih mereka ini bisa matang gonad? Pada umumnya adalah membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Dan pada saat awal dia matang gonad, biasanya memang belum optimal produksi telur dan spermanya. Dan biasanya kita menggunakan induk yang lebih dari 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Ini adalah cara seleksi induknya. Yang sebelah kiri adalah induk jantan. Di sini genitalnya berbeda dengan induk betina. Jika induk betina bulat, jika untuk induk jantan dia ada sedikit tonjolan. Kemudian bobotnya 60 hingga 200 gram. Dan ciri induk yang matang gonad ini sekali ditekan dia sudah keluar cairan sperma atau telur. Sedangkan untuk telur biasanya kita mengecek dengan melakukan kanulasi. Ini adalah tahap penyuntikan dan pembuahan. Memang untuk ikan konsumsi ini sudah umum dilakukan ya. Tapi untuk ikan hias biasanya induknya itu berukuran kecil. Sehingga ada sedikit teknik yang membedakan. Misalnya pada ikan sinodontis ini kita lakukan penyuntikannya biasanya hanya 1 kali. Kalau di ikan konsumsi biasanya ada yang 2 kali penyuntikan. Untuk ikan hias cukup 1 kali, kita gunakan dosis 0,6 mg per kilogram induk. Dan di sini tahapnya adalah setelah disuntik, kemudian kita lakukan stripping. Stripping ini untuk yang jantan kita tampung sperma dalam Eppendorf atau tabung mikro. Kemudian yang betina kita stripping langsung di atas baskom. Setelah di stripping, kemudian dicampurkan sperma yang tadi di tabung mikro, kita
tuang ke dalam telur yang sudah di atas baskom ini, kemudian kita berikan sedikit air, kemudian kita campur, kita aduk dengan bulu ayam. Setelah itu, setelah tercampur merata, kemudian kita bilas dengan air mineral sebanyak 3 kali. Karakter telur ikan sinodontis ini dia non-adesif atau tidak menempel, kemudian dia tenggelam, dan diameter setelah terbuahi berkisar 2,42 hingga 2,83, dan dia menetas pada waktu setelah 28 jam 55 menit, dan larva memiliki organ lengkap pada hari ke-7. Kita produksi ikan sinodontis ini biasanya fekunditas yang dihasilkan induk ini variasinya sangat tinggi. Dia bisa berkisar 1.500 hingga 20.000 butir telur. Jadi kalau sudah 20.000 dia sudah kategori sangat bagus ya untuk induk betina. Untuk derajat pembuahannya sendiri bervariasi, masih 50 hingga 80%, derajat penetasan 70 hingga 80%, dan semua ini variasi ini biasanya tergantung dari kualitas induk, telur, dan larva yang dihasilkan. Untuk inkubasi telur, kita tebar dalam akuarium dan penetasan terjadi setelah 24 hingga 45 jam, dan larva mulai makan setelah 3 hingga 4 hari. Kita berikan pakan awal ini Naupli artemia dengan pemberian pakan 4 kali jam 7, 11, 15, dan 19 atau 7 malam. Selama pemeliharaan 26 hari ini, kita melakukan penggantian air bertingkat ya. Jadi pada hari 0 sampai hari ke-7, 25%, hari 7 sampai 9, 35%, dan hari 10 sampai 26%, 26 hari kita ganti sebanyak 40%. Untuk pemeliharaan larva, kita berikan pakan pada 1 minggu pertama artemia. Pada hari ke-8 hingga 16 hari, kita kombinasikan artemia dan tubivax 3:1. 16 hingga 18 hari, kombinasi artemia dan tubivax 2:2. Dan pada hari ke-19 hingga panen, kita berikan pakan tubivax 100%. Pada pemeliharaan larva tahap 1 ini atau pendederan 1, larva akan dipelihara hingga mencapai ukuran 1,6 cm atau 26 hari. Nah, pada tahap pendederan 2, kita pindahkan benih tadi yang berukuran 1,6 cm ini ke dalam bag fiber. Bag fiber ini biasanya berukuran bulat dan dipelihara hingga ikan berumur 1,5 bulan atau mencapai ukuran 1 inci. Kemudian diberikan tubivax sebanyak 3 kali sehari. Sedangkan pengelolaan kualitas air sudah tidak terlalu banyak, hanya penyiponan dan penggantian air pada jam 8 pagi, kemudian pengukuran kualitas air secara rutin. Setelah ukuran 1 inci biasanya sudah ada calon pembeli. Nah, di sini kita bisa sortir dan melakukan packing. Setelah produksi ini, apa sih PR kita terhadap ikan sinodontis ini? Nah, untuk balai kita, untuk ke depan mungkin ada nanti pengadaan induk, baik dari jumlah jenis dan kualitas, sehingga masyarakat bisa membeli induk ini secara induk yang berkualitas. Kemudian ada penggunaan hormon dari pakan alami, dan juga ada riset mengenai persilangan beberapa jenis sinodontis, dan juga kita melakukan kerjasama untuk menyebarluaskan teknik budidaya ikan sinodontis, dan upaya pemijahan alami dan semi alami sebaiknya memang tetap diupayakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Bapak Agus Cahyadi MSI, kepada Bapak Dr. Idil Aldi SPI MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kemudian Bapak Ajang Bangun Prasetyo, dan Bapak Dr. Andes Iwayan Subami. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tim produksi sinodontis, Bapak Asep Permana SPI MSI, Bapak Bastian Nur SPI MSI, Bapak Saung Cindelaras, Bapak Hasan, dan Bapak Ahmad Dirina. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rohmi atas penjelasan. Ibu dengar suara saya, Ibu ya? Ya, dengar Pak. Ya Ibu. Baik Bu, ini ada dari yang udah kita susun dulu pertanyaan. Ibu, dari mulai dulu aja nih. Ikan ini Bu, ikan Sinodontis ini ikannya katanya cukup kuat, mampu beradaptasi terhadap kondisi air, siripnya keras, mampu bertahan, terus menyukai tempat-tempat kotor, juga makannya omnivora. Mohon penjelasan Ibu. Iya Pak. Terima kasih. Jadi ikan ini jenis catfish ya Pak. Kalau jenis catfish ini memang cenderung dia tahan terhadap lingkungan. Memang jenis-jenis catfish ini dibandingkan ikan hias lainnya biasanya lebih rewel dan butuh perawatan khusus. Untuk Sinodontis ini tidak terlalu banyak perawatan, dan karena dia omnivor, dia ini pemakan alga juga Pak, pemakan lumut, dan dia menyukai di dasar, sehingga kalau kita berikan pakan itu lebih baik yang tenggelam gitu Pak. Untuk dia menyukai air kotor, saya kira jangan terlalu kotor ya, tetap ada dibersihkan dan membutuhkan filter gitu Pak, untuk ikan tumbuh dengan baik. Walaupun dia tahan tapi lebih baik kualitas air tetap diperhatikan. Gitu Pak. Bu, juga ikan ini kan katanya senang tempat tersembunyi. Jadi mungkin akuariumnya harus ada pohon-pohon untuk nutup-nutupin. Terus yang Ibu tadi jelasin nih Bu, kalau penjelasannya. Juga bisa kalau ada terancam punya suara squeaker. Gimana taunya Bu? Terus Ibu emang dengerin gitu suaranya. Terus kedua, katanya kalau sinarnya terang, warnanya jadi terang. Sinarnya gelap, warna jadi gelap. Tolong penjelasan Bu. Iya Pak. Jadi quaker ini memang suaranya mencericit, memang kedengeran Pak. Apalagi kalau dia ikannya banyak, ini cicit gitu. Nah, atau kalau mau mengetesnya biasanya dengan mengangkat ikan itu, ditarik aja. Dia kan terancam tuh Pak. Diangkat aja itu dia akan bersuara gitu. Jadi memang cukup unik, nggak semua ikan bisa mengeluarkan cericit itu. Kemudian warna terang dan gelap tadi, memang iya Pak. Jadi induk yang kita pelihara, jika dia memang sebenarnya cenderung menyukai gelap. Tapi biasanya kalau untuk dijual, orang kan nggak terlalu suka yang gelap-gelap gitu. Jadi biasanya ditambah lampu dan dia akan berubah gitu Pak, lebih terang untuk dasar kulitnya ya. Tapi untuk motif tidak berubah, tetap. Gitu Pak. Baik, Bu, ini ada yang pertanyaan Bu dari Snappy Rhapsody. Apakah ikan Sinodontis dapat dibudidayakan di rumah? Berapa luas lahan minimalnya? Silakan Bu. Ya, bisa sekali Pak. Jadi ada beberapa pembudidaya yang saya kunjungi juga selain di balai ya Pak. Kalau yang di balai memang kita sudah skala banyak ya, besar, jadi membutuhkan akuarium yang besar. Tapi kalau untuk skala kecil sangat memungkinkan. Ada pembudidaya yang hanya menggunakan ruangan sekitar 4x4 meter, diisi akuarium, mungkin sekitar hanya 20 atau 30, dan dia memelihara ikannya juga hanya dikumpulkan di kolam kecil gitu Pak, bisa. Jadi di lahan sempit juga ini bisa dilakukan, karena pemeliharaan induk juga tidak rumit ya Pak. Kalau yang kita lakukan memang ada sistem resirkulasi. Namun sebenarnya itu untuk efektivitas. Kalau untuk pemeliharaan di rumah misalnya tidak ada resirkulasi juga ikan ini tetap bisa hidup gitu Pak. Dan untuk pemijahan saya kira cukup simpel untuk dilakukan, untuk dipelajari semua orang, insya Allah bisa. Gitu Pak. Bu, lahan minimalnya nggak terlalu 2 meter kali udah bisa Bu ya kali ya? Ya mungkin minimal 4x4 meter ya, maksudnya biar produksinya jangan terlalu sedikit juga gitu Pak. Baik, Bu lanjutkan Bu, ini dari Muhammad Fauzi. Ya. Hormon alami itu sumbernya dari apa saja? Apakah benih Sinodontis mau makan pelet? Silakan Bu. Ya. Untuk hormon memang yang tadi saya jelaskan itu hormon sintetis.
hormon komersial. Sedangkan untuk hormon alami atau steroid alami biasanya bisa kita peroleh dari tanaman atau kayu. Jadi biasanya ini bahan-bahan yang afrodisiak, Pak, atau meningkatkan vitalitas seperti itu. Bahan yang kita gunakan misalnya ada madu, broceng, kemudian pasak bumi, terus ada kayu sandriago. Jadi biasanya suplemen untuk manusia, Pak, tapi biasanya bisa juga digunakan sebagai bahan sumber dari hormon alami, gitu, Pak. Kemudian untuk ikan ini bisa apa tidak sih memakan pelet? Bisa, sangat bisa. Dan pelet yang diberikan ini sebaiknya pelet yang tenggelam, karena ikan ini berada di dasar ya, Pak. Dia bisa memakan pakan yang mengapung, tapi lebih menyukai pakan di dasar. Kalau biasanya itu pelet udang, dan ini disesuaikan dengan ukurannya. Pada waktu kan ada ukuran pelet tuh, Pak, untuk misalnya kita sebut aja merek Fengli, misalnya ada ukuran 0, 1, 2A gitu kan, ukuran 3 itu semakin besar. Jadi pada saat ukuran burayak sebaiknya menggunakan pelet pelet ukuran 0. Namun yang kami lakukan di balai memang tidak langsung pelet, kita masih pakan alami gitu, Pak. Tapi mengapa? Karena dari segi komposisi memang masih bagus pakan alami ya, tapi ikan ini juga bisa diadaptasikan dengan pelet. Terus kekurangan dari untuk pelet yang tenggelam biasanya airnya lebih cepat kotor, jadi untuk pemeliharaan lebih butuh tenaga gitu, Pak. Baik. Ya, Pak. Bu, ini ada saya baca tulisan mengatakan ini dari penelitian dari Balai Depok, induk Sidodentis betina setiap memijah akan menghasilkan telur sebanyak 100.000 butir dengan derajat pembuahannya sekitar 73,6%, derajat tetas 60%, dan derajat kelangsungan hidup SR sekitar 64%. Mohon tanggapannya, Bu. Jadi gambar ikan ini seperti apa ini, Bu? Yang tadi ya. Memang, Pak. Jadi untuk fekunditas ini dia itu jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina, Pak. Biasanya pada saat kita stripping di sini, pada saat kita stripping kita juga menimbang sedikit telur, sedikit aja, mungkin sekitar 0,1 gram. Kemudian kita hitung, Pak, dari timbangan itu, kemudian kita konversikan. Berapa sih satu induk ini jumlah telur yang dihasilkan. Misalnya dari 0,1 gram dia sekian ratus butir telur, kemudian dikalikan dengan total dari jumlah telur. Dari fekunditas ini kan kita tebar. Setelah ditebar, telur itu kan menetas. Nah, hatching rate itu adalah presentasi berapa jumlah telur yang menetas dari telur yang ditebar. Itu namanya hatching rate atau derajat penetasan. Sedangkan derajat pembuahan ini berapa persen ikan yang sukses terbuahi. Karena pada saat pencampuran telur dan sperma, tidak 100% sperma ini membuahi telur. Ada telur yang tidak terbuahi dan dia akan berwarna putih atau tidak transparan. Nah, inilah yang kita buang, kita bilas. Nah, dari derajat pembuahan tadi kita hitung berapa sih telur yang berhasil dibuahi dibandingkan dengan jumlah telur total. Kemudian hatching rate itu derajat penetasan atau persentase. Berapa sih yang berhasil menetas menjadi larva. Demikian, Pak.
Terima kasih. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dari Bayu Guntoro. Apakah ikan jenis ini tergolong ikan invasif? Ya. Terima kasih, Pak. Ikan ini bukan ikan invasif, karena ikan ini kalau invasif dia itu ikan asing yang kemudian mengancam ikan lokal ya Pak. Dia biasanya masuk ke perairan, memakan hingga ikan lokalnya akan habis. Tapi kalau ikan ini bukan ikan invasif. Jadi dia boleh dipelihara, boleh dibudidayakan, dan boleh menjadi komoditas ekspor ataupun perdagangan. Gitu Pak. Baik, Bu, ini saya baca tulisan bahwa penelitian akan ikan ini masih jarang dilakukan, walaupun sejak 2011, 2013, 2015 sudah dilakukan. Emang benar, Bu? Masih jarang diteliti, Bu? Iya, Pak. Memang di kami ini ikan ini bukan menjadi prioritas riset, tetapi menjadi media pembelajaran bagi masyarakat, Pak. Sebenarnya ikan ini cukup prospektif untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Mengapa? Karena dengan budidaya ikan ini orang mudah menjualnya, Pak. Ikan ini disukai, Pak, untuk aquascape. Karena tadi pada ukuran kecil dia motifnya menarik. Di bawah 5 cm dia seperti loreng-loreng zebra. Dan karena jarang membudidayakan, biasanya laku. Pernah saya misalnya ke pasar Parung gitu, khusus mencari ikan sinodontis tidak mudah gitu dibandingkan misalnya ikan koi, koki, mas dan lain. Ikan ini masih jarang dan pasarnya masih luas. Eksportir pun masih menampung. Jadi cukup prospektif Pak. Hanya saja belum menjadi perhatian kita. Mungkin di balai kami masih biasa budidaya, tapi tidak banyak masyarakat yang tahu. Makanya untuk ke depan sebaiknya memang ada perhatian dan pengadaan induk. Jadi misalnya masyarakat mau budidaya, dia bisa membeli atau mungkin kerjasama dengan kita. Gitu. Terima kasih. Baik, Bu, ini ada lagi dari ini, Bu, dari Adi Nugroho. Berapa perbandingan induk jantan dan betina pada proses penyuntikan dan pembuahan? Dan berapa lama waktu jeda untuk jeda induk dapat digunakan pada proses penyuntikan berikutnya? Silakan, Ibu. Oke. Jadi pada saat proses penyuntikan ini, kita gunakan biasanya jumlah jantan dan betina, komposisinya lebih banyak jantan. Mengapa? Karena jumlah jantan ini biasanya spermanya sedikit, Pak. Kita biasanya misalnya menyeleksi dapat 7 ekor jantan dan 5 ekor betina misalnya. Kita pisahkan, wah sudah cukup matang gondak. Kemudian kita suntik semuanya. Tetapi yang berhasil kita stripping biasanya tidak semuanya. Nah, yang diharapkan adalah jumlah jantannya ini lebih banyak. Biasanya kita menggunakan perbandingan 1:2 atau 1:3. Jadi 1 betina, 2 jantan, atau 1 betina, 3 jantan. Gitu. Terus untuk waktu jeda antara penyuntikan, biasanya kita tidak menggunakan jeda karena penyuntikannya hanya 1 kali. Jadi langsung misalnya kita suntik sore, jam 5 sore. Nah, pagi jam 8 itu sudah biasanya kita cek sudah mudah di stripping, kita angkat dan dilakukan pembuahan. Dan biasanya ada juga yang lebih lama, di atas jam 8, tapi rata-rata berkisar di atas 15 jam. Gitu, Pak. Setelah 15 jam penyuntikan, kita stripping. Demikian, Pak. Bu, benih yang berkualitas dihasilkan dari telur yang berkualitas. Telur yang berkualitas merupakan faktor utama kebersihan dari pembenihan ikan. Mohon penjelasannya, Bu. Oh, iya, Pak. Jadi faktor keberhasilan budidaya itu salah satunya adalah induk. Nah, bagaimana kita mendapatkan induk yang bagus? Kita lihat pemeliharaan induk. Nah, kita sudah
berkali-kali, mungkin bukan riset secara resmi ya, tapi kita mengadakan pengamatan induk yang kita pelihara, misalnya kita coba dengan pakan to be fed, pakan cacing, ataupun pakan pelet, kita bandingkan, dan yang terbaik adalah memang berupa pakan cacing tanah atau Lumbricus sp. Kemudian, tapi pada saat maintenance, kita masih bisa selingkan dengan pelet, Pak. Pelet dengan protein di atas 30%. Dan setelah mendekati masa penyuntikan atau masa seleksi, kita biasanya full 100% cacing tanah. Memang cacing tanah ini sangat bagus, Pak, untuk perkembangan gonad. Nah, dari situ pakan yang bagus akan yang tadi saya jelaskan tadi ada gametogenesis, itu pembentukan gamet, maka pembentukan kuning telur juga akan berjalan secara optimal, pembentukan sel sperma juga akan kelihatan bagus. Nah, itu akan terlihat pada saat pembuahan. Pada saat pembuahan dia produksi sperma dan telurnya cukup banyak dan berkualitas. Kemudian derajat fertilitas dan derajat penetasan juga bagus. Nah, disitulah kita bisa simpulkan induk yang kita gunakan itu cukup bagus. Itu, Pak. Ya, Bu, juga ini pengaruh suhu waktu penetasan daya tetas telur yang sangat dibutuhkan dalam usaha mencapai tingkat kualitas dan kuantitas larvanya, dan larvanya dalam persen. Tolong penjelasannya, Bu. Ya, jadi untuk suhu penetasan kita tidak khusus, Pak. Suhu 26 sudah bisa, namun biasanya kita gunakan 26,5, 27 gitu, Pak, sampai 28 untuk suhu. Jadi suhu ruang juga kita bisa gunakan sebagai untuk media penetasan. Sedangkan hatching rate tadi sudah dijelaskan ya, Pak, derajat penetasan dan derajat pembuahan. Demikian, Pak. Pak, ya, Bu, ini sekarang mengenai hormon ya, Bu, ya. Ya. Kematangan gonad ikan dapat dimanipulasi dan dipercepat dengan simulasi hormon dari luar, sehingga dapat memijah. Dampak terjadinya, makanya akan terjadi frekuensi pemijahan dan reproduksi dapat sesuai dengan keinginan pematangan kembali semakin pendek. Mohon penjelasan, Bu. Oh ya, itu namanya kita sebut rematurasi, Pak. Jadi ikan setelah memijah, berapa lama dia akan menjadi matang gonad kembali. Nah, di kami biasanya siklus yang dilakukan itu sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali ikan itu sudah matang lagi, atau rematurasinya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi misalnya bulan ini ikan itu sudah matang, memang tidak sebaiknya jangan langsung digunakan pada bulan berikutnya. Dia di maintenance dengan pakan yang bagus, kita gunakan cadangan induk lain gitu, Pak. Jadi di rolling seperti itu. Dan memang stimulasi gonad menggunakan hormon ini cukup efektif, Pak. Mengapa? Karena di budidaya kita biasanya sulit mendapatkan sinyal lingkungan yang pas. Kapan sih dibutuhkan pada saat ikan itu benar-benar sudah siap memijah atau sudah siap ovulasi. Di situ ada stimulasi lingkungan yang tidak terjadi. Nah, disitulah hormon itu diselipkan atau diberikan untuk memicu produksi hormon. Yang tadi saya jelaskan ada FSH, ada LH, dan ada testosteron. Demikian. Ya. Bu, katanya hormon OLP ini dosis 15 IUKP ikan merupakan dosis terbaik, Bu, untuk mempercepatnya, Bu. Betul, Bu? Kalau dosis ini tidak bisa disamaratakan, Pak. Jadi dosis optimal untuk tiap ikan itu berbeda. Tidak bisa kita misalnya satu ikan, oh ini ikan ini sekian, berarti ikan itu sekian, tidak bisa. Dan itu biasanya berdasarkan pengalaman. Kalau untuk OODEF memang di atas 0,5 mili per kilogram induk. Biasanya kita gunakan itu 0,8 mili. Tapi tergantung ikan juga, Pak. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Demikian, Pak. Bu, ini ada pertanyaan, Bu, dari Daniel. Ya. Ibu udah berapa lama, Bu, mendalami ikan hias Sindonentis ini, Bu? Mohon penjelasannya, Bu.
Sebenarnya gini Pak, ikan Sinodontis ini sudah lama dipelihara di balai kami, dan sebetulnya ketua tim produksi Sinodontis ini adalah Bapak Asep. Dan saya mulai terlibat di Sinodontis ini pada saat penelitian sekolah S2 saya. Di sini saya tertarik dengan bukan kegagalan ya, masalah yang ada di ikan Sinodontis ini. Jadi saya kemudian pelajari pembenihannya dan memang sangat menarik. Di sini kendalanya biasanya jumlah jantannya ini sedikit, Pak. Jadi kalau ikan normal biasanya proporsinya keturunannya itu proporsi yang normal itu jantan betina hanya 50%. Tetapi untuk ikan Sinodontis ini ada sedikit keunikan, jantannya ini 10% aja sudah bagus gitu. Nah, disitulah saya tertarik kenapa sih ada perbedaan ini. Dan untuk riset saya memang ikan Sinodontis, di situ saya mencoba menggunakan bahan-bahan alami untuk maskulinisasi. Maskulinisasi ini artinya bagaimana cara memproduksi ikan dengan komposisi jantan yang lebih tinggi dibandingkan normal. Dan riset saya menggunakan bahan purwoceng, dan kuliah saya kan di ilmu aquaculture IPB Pak. Jadi memang dosen-dosen IPB banyak yang ahli di bidang maskulinisasi. Itu sangat bermanfaat dan kita aplikasikan di balai kami, dan akhirnya produksi Sinodontis ini memang terus berlanjut Pak, tapi memang untuk secara komersial hormon alami ini memang belum tuntas risetnya Pak untuk produksi hormon jantanisasi atau maskulinisasi dari bahan herbal. Mungkin untuk misalnya ada kesempatan lagi saya bisa sampaikan khusus mengenai bahan herbal dan potensi bahan herbal yang dapat digunakan untuk maskulinisasi ikan hias, khususnya Sinodontis. Demikian, Pak. Oke. Saya lanjutkan, ini kebetulan udah disusun pertanyaan mengenai ini Bu, yang jantan Bu. Ya. Nah ini yang hormon jantan ini, maskulinisasi, hormon yang umumnya digunakan untuk maskulinisasi adalah hormon 17A metelotestosteron. Ya. Tapi katanya itu ada ininya kurang bagus Bu, katanya untuk menyebabkan limbah air budidaya dan mempengaruhi diferensiasi kelamin ikan-ikan non-target. Solusinya katanya bagusnya ini dari ITB ya Bu kali ya, IPB ya, menggunakan cabai Jawa Piperrevovactum. Mohon penjelasan Ibu. Ya betul Pak. Penggunaan bahan herbal untuk maskulinisasi atau jantanisasi memang sudah cukup banyak ya digunakan, tapi memang sampai saat ini belum ada produk yang sudah komersial gitu Pak, masih dalam tahap riset, dan bahan herbal yang digunakan ini bermacam-macam, dan yang saya sebutkan tadi, yang bahan afrodisiak cabai Jawa atau piper ini memang sudah umum digunakan pada manusia. Jadi biasanya dalam bentuk jamu untuk meningkatkan vitalitas pria. Sama seperti purwoceng, kayu sandrego, pasak bumi, dan lain. Memang bahan-bahan ini dia sangat efektif untuk meningkatkan produksi dan kualitas khususnya untuk jantan. Dan bisa diaplikasikan di ikan hias untuk meningkatkan berapa presentasi jantan gitu Pak. Mudah-mudahan riset dapat dilanjutkan Pak. Terima kasih. Baik. Bu, ini pertanyaan dari Janu Kristianto. Dari BPAT Sungai Klep. Izin bertanya, apakah Sinodontis bersifat kanibal di stadium larva? Kemudian jenis pakan awal yang paling baik untuk larva setelah kuning telur habis jenis apa? Selain Artemia. Mohon penjelasan Ibu. Baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan Bapak Janu. Untuk ikan ini ada potensi kanibalnya ada, tapi biasanya kanibal itu muncul jika pakannya tidak cukup. Jadi selama budidaya kita upayakan pakan yang cukup dan kita lakukan sortir secara rutin. Pada saat ikan mulai berumur di atas 1,5 senti, itu biasanya mulai ada perbedaan pertumbuhan. Ada yang tumbuhnya
Jadi jarak pertumbuhannya jauh, Pak. Disitulah mulai dibutuhkan sortir ikan. Kenapa sortir ikan? Karena sortir ikan ini untuk mengurangi kanibalisme tadi dan persaingan pakannya agar lebih sehat. Jadi ukuran yang seragam kita pisahkan, ukuran yang lebih gede kita pisahkan, itu Pak. Itu grading ya. Kita pisahkan berdasarkan ukuran. Biasanya di atas 1,5 cm mulai dilakukan grading. Kemudian untuk pakan larva selain Artemia, memang di balai kami langsung ya menggunakan Artemia. Untuk alternatif biasanya kita bisa gunakan rotifer, walaupun rotifer ini ukurannya lebih kecil dan bisa juga dengan moina, tapi moinanya yang halus gitu Pak. Bisa dilakukan. Ada juga yang mencoba menggunakan pelet, tapi kita tidak sarankan pada saat baru menetas karena lebih cepat mengotori perairan gitu Pak. Memang ada pelet yang sangat halus sekali, tapi kurang efektif. Biasanya baru pada ukuran benih kita berikan yang untuk pelet, gitu Pak. Oke, Bu, dari pertanyaan dari Janu, yang pertanyaan tadi Bu ya, Kristianto lanjutin lagi. Apakah ada pensuplai ketersediaan induk dan bisakah untuk dijual di pembenihan perorangan dan berkisaran berapa Ibu? Baik Pak. Biasanya untuk kalau kami belum ya Pak, belum, karena stok induk kami memang banyak, hanya ada mungkin 90 ekor lebih ada ya. Tapi masih digunakan untuk skala balai ya, belum melayani untuk keluar. Nah, mungkin semoga kedepannya kita bisa menyediakan induk-induk untuk budidaya. Namun ada pembudidaya yang menjualnya, tapi biasanya terbatas jumlahnya, Pak. Pada saat saya riset, memang saya cukup kesulitan untuk mendapatkan ikan yang jantan, Pak. Tapi ada pembudidaya yang bisa menjual, dan kita bisa juga membelinya calon induk, Pak. Jadi misalnya pembudidaya tidak bersedia memberikan menjual induknya, kita bisa membeli calon induk yang kemudian kita besarkan hingga menjadi induk. Demikian. Ini dari Ibu Yulia Setianingsih. Ibu bertanya, induk atau benih bisa kita peroleh dari mana selain dari Balai Depok kali, bukan Balai Bogor, Balai Depok kali, Bu. Silakan, Bu. Selain di kami, induk juga di pasar juga ada, Pak, tapi tertentu. Jadi misalnya memang informasinya masih terbatas ya Pak, jadi tidak seperti. Tapi misalnya Ibu jalan-jalan ke pasar yang besar Parung, tetap ada yang menjualnya, walaupun tidak banyak dan tidak selalu ada tapi jarang gitu Pak. Bisa di pasar-pasar ikan Parung gitu ada. Atau langsung ke pembudidayanya langsung, ada di daerah Bogor, daerah Parung juga ada. Demikian Pak. Baik. Bu, dari pemijahan buatan itu biasa menggunakan hormon Ovaprim, tapi harganya agak mahal, 180 sampai 200 ribu per 10 mili. Karena itu dipakailah untuk menggantikannya adalah hormon oksitosin, harganya sekitar 35.000 per 10 mili. Mohon penjelasan, Bu. Iya, Pak. Jadi hormon Ovaprim ini kan isinya gonadotropin dan antidopamin. Gonadotropin ini merangsang pembentukan hormon LH dan FSH. Kemudian antidopamin ini juga menghambat, dopamin itu kan faktor penghambat di produksi hormon. Nah, diberikanlah antidopamin untuk menghambat si penghambat itu. Nah, untuk oksitosin biasanya oksitosin ini lebih ke relaksasi otot pada saat ovulasi, biasanya begitu hormon oksitosin. Dan kalau Ovaprim ini selain otot juga dia mendorong telur yang sudah matang untuk keluar. Jadi mendorong untuk ovulasi. Jadi kalau biasanya ada yang mengkombinasikan oksitosin dengan Ovaprim. Tapi kalau misalnya ikannya, jadi memang ada plus minus ya.
Tapi kalau untuk ikan sinodontis, saya kira ya itulah kelemahan harga hormon komersial memang cukup mahal. Makanya mudah-mudahan nanti ada riset-riset yang mencari dari bahan alami yang mudah sebagai alternatif hormon, sehingga pembudidaya juga dapat mengurangi atau menekan biaya produksinya. Di sini diperlukan riset mencari bahan alternatif sumber hormon potensial yang dapat menjadi produk yang digunakan untuk pembudidaya. Untuk oksitosin, saya kira kalau dia digunakan sendiri memang kurang efektif ya, masih tetap biasanya dikombinasikan, walaupun mungkin kombinasinya ini juga bervariasi setiap jenis ikan gitu Pak. Demikian, terima kasih. Bu, tadi Ibu katakan bahwa pakan yang dibelikan adalah pelet yang berkualitas bagus, tapi biasanya lebih disukai adalah pakan alami berupa cacing, serangga, udang, dan lain-lain. Kenapa Ibu? Kok seperti itu, Bu? Silakan. Karena pakan alami ini komposisinya lebih lengkap dibandingkan dibandingkan pelet komersial. Dari segi ikan itu kan membutuhkan tidak hanya protein dan karbohidrat saja, tetapi ada juga unsur-unsur lain seperti asam amino yang lebih lengkap. Kemudian dia juga membutuhkan mineral yang tidak terdapat pada pakan buatan. Nah, biasanya kita kalau mau kayak seperti tadi pada saat tahap pendederan awal kita kombinasikan walaupun pakan alami, tapi pakan alaminya juga tidak 100% satu jenis. Kita kombinasikan agar komposisinya juga lebih baik. Jadi kita tetap pakan alami untuk pada fase larva. Selain komposisi yang lebih bagus, dia juga untuk kualitas air juga tidak mudah mengotori media air. Tetapi memang perlu penanganan khusus. Kalau misalnya pakan komersial kan kita langsung berikan cepat ya. Tapi kalau untuk pakan alami kita bersihkan terlebih dahulu untuk mengurangi kotoran dan potensi parasit yang bisa masuk ke dalam media perairan. Gitu Pak. Bu, ini lagi dari pertanyaan dari Janu Kristianto. Ya. Apakah sudah dicoba kejut suhu untuk mendapatkan presentasi jantan yang baik dibandingkan betina, mengingat jumlah jantan kurang sekali? Ya. Kejut suhu kita belum lakukan. Ya Pak. Belum dilakukan Pak. Ya. Belum lakukan ya. Oke. Bu, ini Bu menanyakan mengenai pengaruh penyuntikan HCG, Bu. Ya. Bu, itu bahwa penyuntikan HCG terbaik untuk meningkatkan, tolong penjelaskan Bu, untuk bagaimana cara meningkatkan fertilitas, daya tetas, dan kelangsungan hidup sinodontis, Bu. Mohon penjelasan, Bu. HCG digunakan biasanya, Pak, memang pada tahap akhir. Jadi setelah seleksi induk, kita kateter induk betina, kemudian diperoleh ukuran telur. Biasanya HCG ini digunakan pada saat telur yang kita amati itu belum seragam. Biasanya jadi HCG ini gunanya biasanya untuk menyeragamkan ukuran telur. Kita tidak gunakan HCG karena pada umumnya ikan yang sudah matang, ikan sinodontis yang sudah matang ini memiliki telur yang seragam. Jadi dari yang kita seleksikan semakin lama semakin pengalaman kita tahu oh yang ini belum seragam nih dari luar aja udah kelihatan. Nah, biasanya yang perutnya gendut banget itu biasanya telurnya sudah cukup seragam. Kita tidak membutuhkan HCG lagi. Kita langsung cukup Ovaprim saja. Karena HCG ini juga sekarang ini mulai sulit diperoleh, Pak. Hanya pedagang tertentu yang menyediakan HCG dan kalau Ovaprim ini banyak digunakan. Demikian. Bu, mengenai embriologi, Bu, saya menanya mengenai warnanya nih, agak unik. Telur sinodontis itu berwarna kehijauan ketika diovulasi. Mengambang setelah masuk ke dalam air. Telur yang dibuahi akan berwarna bening dan terlihat kuning telur berwarna di tengah klorion dengan warna lebih keruh. Tolong penjelasannya, Bu. Ini warnanya kok bisa berubah-berubah ini, Bu?
Iya, jadi telur ini kan pada saat embriologi memang telur ini kehijauan ini ya sebelum dibuahi dia memang berwarna transparan ya Pak. Jadi memang dia masuk ke air warnanya juga memang agak memang apa ya, karakteristik telurnya memang dari sananya seperti itu, berwarna hijau. Tetapi untuk perubahan antara telur dibuahi dan tidak memang terlihat jelas. Kalau dia transparan dia terbuahi, kalau misalnya dia putih, benar-benar putih berarti dia tidak terbuahi dan bisa berjamur. Jadi kalau telur kehijauan ini memang karakteristik dari telur ikan sinodontis, Pak. Jadi tidak dipengaruhi apa-apa. Demikian, Baik, Pak. Bu, kita lanjutkan ke embriologi, Bu ya. Untuk mendukung proses domestikasi, budidayanya diperlukan fisiologis mengenai ikan sinodontis, yaitu dengan berkembang embrio diantaranya selama fase pembelahan sel, diferensiasi, dan morfogenesis. Mohon jelasin, Bu, ini kalimat-kalimat ini, Bu. Gimana, Pak? Itu tadi itu terkait perkembangan embrio itu diantaranya selama fase pembelahan sel, diferensi, dan morfogenesis, Bu. Ya. Ya, tolong jelasin, Bu. Jadi pada saat ikan telur dibuahi itu terjadi kan pembelahan-pembelahan, Pak. Pembelahan sel dari 248 sampai mulai terbentuk bakal organ ya. Jadi belum bentuk organ, jadi calon organ. Di situ sampai dia menetas tapi belum bisa bergerak itu biasanya dibutuhkan waktu antara 28 jam 55 menit ya, ini berdasarkan penelitian Bapak Saung. Ini 28 jam 55 menit. Kemudian ikan ini ada organogenesis. Jadi setelah menetas dia tidak bisa langsung berenang. Dia karena organnya belum lengkap. Barulah setelah menetas kemudian berkembang organ-organ di dalamnya, ada jantung, hati, kemudian terbentuk sirip, terbentuk mata yang sempurna, dan seterusnya itu organogenesis terus sampai hari ke-7. Nah, pada saat hari ke-7 sudah sempurna itu ikan, sudah dapat berenang dengan baik. Dan pada awalnya memang renangnya sudah masih tidak beraturan, Pak, loncat-loncat gitu. Tidak. Kemudian setelah 7 hari dia sudah bisa berenang dengan baik gitu, Pak. Jadi itu memang tahap yang dilalui setiap ikan pada masa telur hingga menjadi larva. Nah, setelah menjadi larva, organogenesis ini apa? Organogenesis setelah larva ini dia masih memiliki kuning telur. Kuning telur ini sebagai cadangan makan. Nah, dia belum makan. Dia diberi makan setelah kuning telurnya mulai habis. Dan pakan yang kita berikan ini akan disesuaikan dengan bukaan mulut dari larva tersebut. Demikian, Pak. Juga diperlukan informasi mengenai kualitas reproduksi, yaitu fekunditas, derajat penetasan, dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan embrio. Mohon penjelasannya, Bu, ini kalimat cakep gini. Jadi fekunditas ini kan tadi jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina ya, Pak. Nah, memang faktor lingkungan tetap berperan pada pemeliharaan induk pada saat pembuahan dan sampai pada penetasan, terutama suhu. Jadi suhu itu diharapkan stabil pada saat fase-fase tersebut agar optimal. Jadi misalnya suhunya terjadi hujan terus-menerus. Nah, bagaimana supaya suhunya stabil? Biasanya kita pasang heater, misalnya Pak, terlalu dingin. Jadi tetap kita cek suhu. Tapi kalau misalnya lingkungan juga stabil, tidak ada curah hujan yang ekstrim atau apa ya, kita suhu ruang sudah cukup gitu Pak. Jadi fekunditas ini, jumlah telur ini di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa memang suplemen pakan ini sangat berpengaruh, Pak. Suplemen pakan untuk induk agar menghasilkan fekunditas yang bagus. Nah, fekunditas untuk ikan sinodontis ini yang bagus tadi di atas 18.000. Jadi kalau sudah
fekunditasnya 20.000, kita udah alhamdulillah fekunditasnya sudah bagus, berarti pakan yang kita berikan sudah cukup optimal. Tapi kalau misalnya tadi kan variasinya sangat tinggi Pak, ada fekunditas 1.500, berarti memang ada faktor yang menyebabkan fekunditasnya rendah. Bisa jadi memang umur ikannya belum cukup atau pakannya memang kurang, tapi itu menjadi evaluasi bagi kita. Kok telurnya sedikit ya, misalnya 1.500 fekunditasnya, berarti ada yang salah di manajemen induknya. Jadi fekunditas ini sebagai indikator bahwa pemeliharaan induk kita sudah bagus. Demikian Pak. Ya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Adi Nugroho. Berapa lama induk dapat digunakan kembali pada proses pemijahan berikutnya? Itu Pak, jadi antara lebih dari 1 bulan baru kita gunakan lagi. Memang belum ada penelitian khusus, kita hanya merolling induk yang kita gunakan. Jadi karena di rolling berarti ada jadwal, misalnya kita memelihara induk sekitar 50 ekor misalnya, induk betinanya 50 ekor. Nah, kita pilih akuariumnya, kita jadwalkan, yang ini bulan ini, yang ini bulan berikutnya, jadi tidak dipakai lagi. Tetapi untuk maturasi biasanya sebulan aja, rematurasi sebulan sudah cukup bagi induk yang sudah pijakan untuk menjadi matang gonat kembali. Begitu Pak Richard. Baik. Bu, ini untuk pertumbuhan dan tingkat kelulusan hidup dan rasio konversi pakan dan juga efisiensi pemanfaatan pakannya, Bu. Bahwa pemberian pakan 100% pakan buatan, pemberian pakan 100% pakan alami, dan pemberian pakan 50% pakan alami dan 50% pakan buatan. Pakan alami yang digunakan yaitu Chironomus sp, sedangkan pakan buatan yang digunakan yaitu pellet. Mohon penjelasan ini, Bu. Chironomus bagus juga, tapi memang agak sulit didapatkan. Tapi kalau misalnya di daerah Bapak banyak ditemui Chironomus, silahkan digunakan. Dan sebaiknya memang komposisi lebih baik kombinasi ya Pak, antara pakan, kalau sudah tergantung ukuran ya Pak. Kalau masih pakan awal baiknya 100% pakan alami, tapi kalau Bapak ini tidak menyebutkan berapa ukuran yang diberi pakan nih, apakah stadia induk atau calon induk atau benih. Jadi komposisi pakan juga akan menentukan Pak. Ini belum ada informasi, tetapi dilihat saja pertumbuhannya. Apakah kalau memang cukup bagus, biasanya sih kita kombinasikan. Kalau di atas ukuran benih, di atas 5 cm, baiknya memang pakan alami dan pakan buatan. Jadi jangan 100% pakan buatan dan jangan 100% pakan alami. Karena kalau udah besar, biasanya pakan alami kita kurangi untuk mengurangi tenaga biasanya gitu, Kak. Terus untuk semakin besar, biasanya komposisinya memang pakan buatan memang bertambah, tetapi pada saat pematangan gonat biasanya pakan alami disuplai lebih tinggi lagi untuk memacu perkembangan gonat. Jadi pemberian pakan ini tergantung pada stadia atau pada fase ukuran berapa dan apa sih komposisi yang kita butuhkan pada fase tersebut. Apakah untuk pertumbuhan, apakah untuk perkembangan gonat ataupun yang lain. Gitu Pak. Baik. Berarti untuk nilai rasio konversi pakan terendah dan efisiensi pemanfaatan tertinggi, yaitu 100% pakan alami, namun hasil yang didapat masih cukup tinggi untuk nilai VCR karena masih melebihi 2. Itu ya Bu, penjelasannya Bu. Ya. FCR itu kan efisien konversi rasio penggunaan pakan. Jadi berapa sih apakah jumlah pakan yang kita berikan ini menghasilkan pertumbuhan yang seimbang. Jadi kalau FCR-nya lebih dari 1 ya sudah bagus gitu Pak. Demikian. Oke, Bu, ini yang tadi kalimat terakhir itu kita
perlu lagi melakukan ini katakan untuk pengadaan induk, jumlah dan jenis dan kualitasnya. Mohon penjelasan Ibu. Untuk pengadaan induk, memang maksud tujuan kami ya agar masyarakat yang membutuhkan induk itu ya kita bisa supply itu Pak. Itu yang satu. Jadi setelah memenuhi kebutuhan di balai juga kita bisa mensuplai masyarakat yang membutuhkan induk. Dan mungkin kalau memang ada ketentuan misalnya ketentuan baru bahwa kita tidak boleh jual beli ikan, bisa jadi ada kerjasama misalnya seperti itu. Atau dengan UPT lain yang memang tusinya adalah misalnya UPT Dirjen Budidaya untuk pengadaan induk, bisa. Misalnya mereka mau saya niat produksi nih Sinodontis, kita dampingi bisa. Jadi untuk TUSI memang untuk peneliti memang lebih bersifat sebagai narasumber ya. Jadi ya disitulah dibutuhkan kerjasama misalnya untuk transaksi di eselon lain yang kita dampingi dari segi transfer teknologinya misalnya seperti itu bisa. Kemudian dari segi kualitas, dari segi jenis, karena kan tadi kita di awal sudah melihat ikan Sinodontis ini jenisnya macam-macam. Tapi mengapa hanya Euopterus? Ya, karena memang pengadaan induknya masih terbatas pada Sinodontis Euopterus. Untuk ke depan, jika jenis Sinodontis ini lebih banyak dan lebih bervariasi, apalagi jika ada persilangan misalnya menghasilkan jenis yang baru yang diinginkan oleh masyarakat, itu jauh lebih baik. Mengapa? Karena di ikan hias ini orang terus mencari jenis-jenis yang baru. Apa sih ikan baru mana sih? Jadi persilangan juga potensial untuk menghasilkan jenis yang baru. Selain itu juga genetic engineering misalnya diselipkan warna, pendar itu juga sangat potensial untuk menghasilkan ikan jenis yang variatif. Kalau untuk jenis ikan hias seperti Decorus itu belum banyak ya. Mudah-mudahan nanti ada inisiasi atau mungkin dari Dirjen Budidaya misalnya mau pengadaan jenis Sinodontis yang lain ya. Insya Allah dari kami juga siap karena satu jenis biasanya memang teknik pemijahannya juga tidak jauh berbeda. Mungkin hanya ada perbedaan dari sisi jumlah kualitas sel sperma atau sel telur yang lebih sedikit biasanya seperti itu. Begitu Pak Richard. Nah, Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Sulistiani. Ya. Untuk diameter telur antara yang belum terbuahi dengan yang sudah terbuahi, apa sama ya? Oh, berbeda Pak. Maaf. Untuk Sinodontis ini yang saya sebutkan ini yang sudah terbuahi dan tidak terbuahi tidak jauh berbeda maksud saya. Jadi 2,42 hingga 2,83 mm, rata-ratanya 2,5 sekian, itu tidak berbeda. Jadi tidak berbeda sih Pak. Tidak jauh berbeda. Ada ikan yang setelah dibuahi dan belum terbuahi ini sama. Jadi untuk diameter ini memang cukup besar Pak. Untuk ikan Sinodontis ini 2,42 hingga 2,83 mm. Cukup besar. Bu, tadi Ibu katakan juga ini untuk penggunaan hormon dari bahan alami untuk dikembangkan kali Ibu ya, silakan Bu. Kenapa Pak? Maaf. Ini tadi kan kalimat Ibu mungkin perlu penggunaan hormon dari bahan alami. Ya, silakan Bu. Ya, penggunaan hormon alami ini untuk menekan biaya Pak. Jadi kalau bisa hormon alami ini dihasilkan, karena kan kalau hormon komersial ini kebanyakan yang sintetis ini ada bahan tertentu yang kita masih impor ya Pak. Karena dia bahannya murni dan belum bisa diproduksi di dalam negeri. Itulah yang menyebabkan hormon ini harganya mahal. Dan di tingkat pembudidaya yang kecil, untuk satu ampul misalnya harganya di atas 150.000 ini memang cukup berat di kalangan pembudidaya. Tetapi jika
untuk ke depan kita produksi hormon dari bahan alami yang mudah diperoleh, kemudian kita patenkan dalam bentuk produk misalnya Pak, produk hormon alami dan harganya lebih terjangkau karena bahannya berasal dari bahan alami yang mudah diperoleh, kenapa tidak gitu Pak. Tapi memang belum bisa dilaksanakan pada saat ini. Gitu Pak. Baik. Bu, ini juga Ibu nulis bahwa perlu persilangan beberapa jenis sinodentis. Memang akan hasilnya super sinodentis kali nanti ya. Silakan Bu. Bukan super, jadi mungkin seperti kombinasi motif begitu Pak. Kan tadi ada yang polkadot, ada yang loreng-loreng. Jika disilangkan, biasanya dia menghasilkan jenis yang baru. Memang ada segmen ikan hias yang menginginkan motif-motif baru dan di luar yang biasa. Ada Pak. Jadi ikan yang unik-unik itu justru harganya mahal, harganya di luar yang biasa. Nah, itu pasar tertentu. Ada segmen tertentu walaupun sedikit, tapi memang ada orang yang mencari jenis-jenis yang unik dan langka seperti itu. Nah, itu juga dibutuhkan karena jenis ikan sinodontis ini cukup banyak dan ikan ini bisa di stripping. Nah, itulah keuntungannya untuk ikan yang mudah di stripping atau dilakukan indus breeding atau kawin suntik ini pada saat kita rekayasa maka lebih mudah dibandingkan ikan yang memijah secara alami. Begitu, Pak. Baik. Juga Ibu mengatakan ini perlu kerjasama untuk menyebarkan teknik budidaya ikan sinodontis lagi, Bu. Iya, silakan. Betul. Nah, untuk budidaya, karena untuk menyebarluaskan, ada tusi dari UPT lain seperti PP3 Tegal misalnya, Pak. Jadi, untuk ke depan memang tidak langsung kita, tapi kita kerjasama, misalnya seperti yang dilakukan pada tahun 2019 tadi. Jadi, BP3 mengundang kita sebagai narasumber untuk memberikan transfer teknologi atau ilmu pengetahuan kepada penyuluh-penyuluh yang dinaungi oleh BP3 Tegal. Atau BP3 Tegal mengundang yang kalau dulu itu bukan penyuluh tapi pembudidaya Jabodetabek misalnya. Area Jabodetabek kita undang melalui dinas, misalnya satu area dari Bekasi 25 orang kita kumpulkan. Dan yang penyelenggaranya adalah BP3 Tegal, kita sebagai narasumber itu lebih pas gitu Pak. Jadi peneliti hanya menyampaikan informasi, kemudian penyelenggaranya adalah BP3 Tegal, kemudian koordinasi dengan dinas untuk informasi pembudidayanya. Begitu Pak. Baik. Juga perlunya upaya pemijahan alami dan semi alami atau mungkin setengah buatan kali Bu ya. Silakan. Ya. Nah, jadi ikan ini memang kita pijahkan secara buatan, tetapi efek sampingnya adalah dari segi kenyamanan dari ikan. Jadi untuk ke depan sebenarnya pemijahan itu lebih, kalau manusia kan manusiawi, mungkin perih kehewanan. Jadi lebih layak bagi hewannya. Jadi kalau misalnya ikan memijah, memang paling ideal adalah secara alami. Tetapi karena sulit, kita secara buatan. Tapi untuk ke depan, lebih baik kita terus upayakan. Karena saya optimis, Pak, ikan ini sebenarnya bisa juga memijah secara alami. Walaupun mungkin perlu diteliti apakah produksinya sama dengan yang buatan. Kita belum tahu juga, tapi dari segi kenyamanan ikan, lebih baik ikan ini memijah secara alami. Kita suplai pakan, kita berikan lingkungan yang bagus, kemudian kita pijahkan secara alami, itu akan lebih nyaman bagi ikannya. Dan kalau untuk buatan, memang untuk tujuan tertentu seperti rekayasa tadi. Demikian, Pak. Bu, tadi kan di awal pembukaan dikatakan ini gara pandemi ini secara online dan offline itu penjualannya itu meningkat ya Bu. Terus menurut Ibu seberapa yakin Ibu tahun depan kan belum tentu juga nih si corona akan hilang. Mohon tanggapannya Bu. Iya. Kalau
secara online ini terus meningkat, Pak. Saya optimis karena orang kalau selama pandemi kan banyak mall ditutup, toko ditutup, itu kan terus mengurangi aktivitas masyarakat juga berkurang, lebih banyak di rumah, lebih banyak pegang HP misalnya. Nah, transaksi online ini bisa dilakukan siapa saja sebenarnya, Pak. Tidak harus pembudidaya yang punya kolam atau akuarium, tidak harus. Kita juga bisa pembesaran misalnya. Pembesaran bisa dilakukan, kemudian kita jual online secara personal, itu sangat mudah sekali. Dan transaksi ini tidak membatasi hanya satu negara. Transaksi, karena untuk pengiriman ikan hias, ini sekarang banyak sekali orang-orang yang menjadi penampung ya Pak. Jadi kita ngirim ke luar negeri itu nggak harus kita langsung Pak, tapi ada semacam agen-agen begitu ya, yang menampung. Mereka misalnya ada jadwal pengiriman ke Singapura hari ini. Nah, kita tinggal memakai jasa mereka gitu Pak. Untuk persuratan sudah beres, kita hanya dikenakan biaya. Dan itu menurut saya sangat memudahkan sekali karena tidak harus perorangan mengurus perizinan ekspor yang cukup ribet gitu Pak. Jadi pengiriman kita hanya menggunakan jasa tertentu itu. Terus kalau untuk domestik pasarnya juga sangat luas Pak. Silahkan orang ini, ikan hias ini unik. Jadi kalau orang sudah hobi, biasanya masalah harga ini tidak terlalu difikirkan. Orang kalau udah senang untuk ikan hias, kadang harga yang tidak masuk akal pun dibayar gitu. Jadi saya optimis sih Pak, kalau untuk ikan sinodontis ini bisa menjadi alternatif peluang bisnis untuk skala rumah tangga. Mudah dipelajari, dan silahkan kalau misalnya kurang jelas, silahkan datang ke balai kami, bisa juga lewat email atau WhatsApp. Nomor teleponnya Bu sekalian? Oh iya, 0815 100 98 504. Untuk email sulasi_rohmi@yahoo.com. Baik, Bu sebelum ditutup, itu boleh nggak di layarnya tutup dulu dong Bu, biar lebih fokus ke ibunya nih, layar ininya Bu. Apa tuh penjelasannya? Ya, tolong tutup ya Bu. Ya, baik Ibu. Sebagai penutup, adakah pesan atau harapan dari tulisan Ibu? Silakan. Terima kasih untuk harapan saya bahwa setiap orang itu bisa budidaya ikan. Itu semua bisa dipelajari dan medianya, dan potensi pasarnya juga masih cukup luas. Kemudian banyak narasumber yang bisa dijadikan referensi, dan potensi ikan di Indonesia ini juga sangat banyak. Jadi untuk yang masih melihat potensi, apakah ikan hias ini potensi untuk usaha, saya harapkan masyarakat tertarik dan mengembangkan. Demikian Bu. Demikian Pak. Terima kasih Ibu Sulasi Rohmi, SPI MSI, peneliti Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, atas penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih Sobat Bahari yang masih setia menyaksikan acara ini. Jangan lupa klik subscribe agar materi bermutu ini kian tersebar luaskan. Kita jumpa lagi minggu depan, dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Ibu, terima kasih ya. Sama-sama Pak Rika. Ya. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih banget nih. Kita pamit ya.